Dengan adanya dua pompa, maka salah satu pompa celup ini bisa dimanfaatkan untuk memancing pompa besar untuk menampung air di dalam pipa sebelum pompa yang besar menyala. Saya akan tunjukkan kontrolnya pada panel box ini. Saya berada di area pompa banjir. Di sini ada dua pompa air untuk menyedot banjir. Terlihat ada dua pipa besar berukuran 6 inci dan 4 inci. Salah satunya pompa celup digunakan sehari-harinya untuk membuang air keluar. Sedangkan pompa yang besar dengan pipa 6 inci adalah pompa banjir yang hanya digunakan di saat-saat tertentu saja, tapi yang jadi masalah, pompa yang besar ini sering ngempos atau tidak bisa menyedot air meski pompa menyala ketika ditinggal dan dinyalakan secara otomatis. Karena masalah ini, maka dengan adanya dua pompa, maka salah satu pompa celup ini bisa dimanfaatkan untuk memancing pompa besar untuk menampung air di dalam pipa sebelum pompa yang besar menyala. Saya akan tunjukkan kontrolnya pada panel box ini. Pada panel kontrol pompa ini ada dua kontaktor yang masing-masing terhubung ke pompa. Terlihat di sini juga ada time delay relay sebagai penunda waktu nyala pada pompa kedua. Inilah yang berfungsi untuk menunda pompa kedua menyala sebelum tampungan terisi penuh air. Untuk itu saya akan review time delay relay H3CR A8 dari Larkin beserta pengkabelannya pada tambahan kontaktor kedua. Inilah time delay relay Larkin H3CR A8 dapat beroperasi pada sumber tegangan AC/DC 24 hingga 240 volt dengan kontak beban sebesar 5 ampere. Di dalam terdapat lembar instruksi manual dan time delay relay H3CR A8. Ada 4 mode selektor, yaitu A, B2, E, dan J. Sebagai pengenalan dasar pada tiap-tiap mode kerja ini, teman-teman dapat lihat link videonya di pojok kanan atas. Kemudian untuk satuan waktu putar unit selektor dengan pilihan satuan waktu detik, menit, jam, 10 jam. Kemudian ada red time selector untuk dial setting time value. Di bodi samping terdapat simbol diagram time delay relay dengan pin-pin kakinya. Dapat dipasang pada konektor yang dapat dibeli secara terpisah. Saya simulasikan rangkaian pengkabelan ini menggunakan rangkaian pengkabelan pompa air yang pernah saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pengkabelan dasarnya pada link di atas. Inilah pengkabelan cara menambahkan kontaktor dan time delay relay pada motor pompa kedua. Di sini sudah ada tambahan kontaktor yang dilengkapi dengan tor dan konektor time delay relay. Karena ini akan digunakan pada pengontrolan pompa banjir, maka saya akan melepas radar dari rangkaian pengkabelan ini. Mari kita mulai pengkabelan tambahan kontaktornya. Awali pengkabelan mulai dari input tegangan ke kontaktor. Kabel biru sebagai netral, hubungkan ke terminal L2 kontaktor. Kabel hitam sebagai pasa, hubungkan ke terminal L1 kontaktor. Kemudian pada konektor time delay relay, beri input tegangan dengan kabel biru sebagai netral ke terminal 2, hubungkan ke terminal netral yang sudah tersambung ke sumber netral tegangan. Supaya tidak terputus sambungannya, kasih jumper pada terminal radar yang saya lepas tadi, agar terhubung ke sumber netralnya ke terminal netral WLC. Tadi sempat terlupa memberi jemperannya pada waktu melepas radar. Kemudian dengan kabel hitam, hubungkan input pasa ke terminal 7 konektor time delay relay
ke terminal TAWLC yang juga tersambung ke terminal A1 kontaktor pertama. Pada output time delay relay untuk kontak normally close, yaitu terminal 1 dan 3, kasih jumper terlebih dulu terminal 1 ke terminal 7 untuk mendapatkan input pasa. Kemudian dari terminal 3 konektor, sambung kabel hitam ke terminal 96 thermal overload relay. Lanjut dari terminal 95 thermal overload relay, hubungkan dengan kabel hitam ke terminal A1 kontak magnet kontaktor. Kemudian untuk kontak magnet terminal A2, hubungkan kabel biru atau netral dari terminal 2 konektor yang sudah terhubung kabel netral. Lalu sambung ke terminal A2. Sampai di sini pengkabelan kontaktor 2 sudah selesai. Terakhir, kita tinggal hubungkan 2 buah motor pompa 1 pasa ke masing-masing thermal overload relay ke terminal T1 dan T2. Untuk pengetesan, terakhir saya hubungkan kabel steker untuk input tegangan 220 volt. Pasang time delay relay Larkin H3CRA8. Kemudian kita setting TDR sesuai kebutuhan di lapangan. Saya coba dengan mengubah waktu yang tercepat ya. Putar time unit selector ini pada pilihan hours, minute, second atau detik, dan 10 jam. Saya coba pilih di second untuk satuan terkecilnya. Kemudian putar red time selector untuk memilih waktu yang sesuai. Kemudian pada operation mode selector, ada beberapa mode kerja. Pilih ke mode A. Mari kita lakukan pengetesan dengan switch on MCB ke posisi on. Geser selektor ke posisi auto. Kemudian saya tuang air ke wadah elektroda sebagai simulasi sumber air. Terlihat pompa 1 dan 2 menyala. Seharusnya pompa 2 ditunda dulu ya nyalanya. Berarti saya coba redial setting time value dengan jarum menunjuk ke angka 30 detik. Kemudian saya switch MCB kembali ke posisi on. Terlihat pompa 1 menyala. Pompa 2 akan menyala dalam hitungan ke 30 detik. Ini sebagai simulasi yang bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan, berapa lama kira-kira tampungan pompa besar terisi penuh airnya di tampungan pompanya. Dengan perkiraan 30 detik,
maka tampungan pompa terisi air. Maka pompa 2 akan menyedot air tanpa khawatir ngempos lagi. Demikianlah cara penambahan kontaktor dan pemasangan time delay relay untuk pompa kedua pada rangkaian pengkabelan kontrol pompa air dengan menggunakan time delay relay Larkin H3CR-A8. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.